Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa mutinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Pemirsa Atira TV yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada segmen yang berbahagia ini saya akan mengangkat satu tema yang sangat penting kaitannya dengan bulan Ramadan, yaitu Ramadan adalah bulan perubahan dan bulan perjuangan. Pemirsa Atira TV yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini tentunya tidak lama. Nabi SAW mengatakan, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in," atau kama qala. Umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 saja. Wa aqallu man tajawaza dzalik, dan hanya sedikit yang bisa melampauinya. Dan hidup merupakan cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang nantinya pada hari kiamat kita akan mengetahui siapa yang beruntung dan siapa yang celaka. Olehnya itu seorang muslim hendaklah sadar bahwa hidup di dunia ini bukan tempat untuk memuaskan hawa nafsu, bersenang-senang, ya, walaupun itu realita yang kita saksikan hari ini, tapi hidup di dunia adalah tempat untuk berjuang, bekerja, untuk kita petik hasilnya di hari akhirat kelak, dan masing-masing sesuai dengan apa yang dilakukan di dunia ini. Nabi SAW pernah mengatakan, "Kullun nasi yagdu faba'i'un nafsa famu'tikuha au mubikuha." Setiap manusia itu keluar berpagi-pagi, maka ada yang menjual dirinya dengan membinasakannya atau membebaskan dirinya, ya. Membebaskan dirinya, atau ada yang justru membinasakan dalam lembah kebinasaan. Maka kita harus sadar bahwa hidup sebagai seorang pejuang adalah suatu kewajiban yang tidak bisa dielakkan. Ya. Tinggal bagaimana niat kita kepada Allah dan kita jalankan sesuai dengan model yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Jika kita ingin berjuang, maka akan menuntut perubahan. Dan manusia memang mesti harus berubah. Allah SWT mengatakan, "La tarkabunna tabaqan an tabaqa." Kalian akan melewati fase demi fase, tahapan demi tahapan. Dari tahapan yang satu ke tahapan yang lain. Dalam hidup ini kita akan berubah. Ya. Tapi yang menjadi pertanyaan, ya, perubahan ke arah mana? Apakah perubahan ke arah sukses, kebahagiaan, kemenangan, kejayaan, atau perubahan kepada kebinasaan dan kesengsaraan? Allah SWT mengatakan, "Liman syaa'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar." Ya. Bagi siapa yang menginginkan maju, naik, atau justru ke belakang. Tidak mungkin ada orang yang hidupnya di tengah-tengah, ya, hidupnya terus demikian stabil, ya, konstan dan tidak pernah berubah. Maka kita perlu berubah.
dan Allah akan merubah diri-diri kita sesuai dengan keinginan kita untuk berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai ia benar-benar merubah apa yang ada pada dirinya. Pemirsa Atira TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari mana kita berjuang? Dari mana kita berubah? Jawabannya adalah Ramadan adalah salah satu titik perjuangan dan perubahan itu. Baik secara individu, diri kita, maupun secara kolektif. Ya, umat Islam secara keseluruhan yang besar ini. Sejarah telah membuktikan bahwa Ramadan adalah titik tolak perubahan. Kita tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa di dalam bulan Ramadan Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan. Dan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan ini merupakan unsur perubahan di tengah umat jahiliyah pada waktu itu. Umat jahiliyah adalah mereka yang dulunya umat yang baik di atas dasar millah Ibrahim, tapi dirubah oleh Amr al-Luhai kepada millah kemusyrikan, baik dalam urusan darah, kehormatan, bahkan urusan nasab. Nabi SAW diturunkan dalam keadaan umat yang tidak mengenal umatnya sama sekali. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus kepada umatnya, membacakan ayat-ayatnya dan mentazkiyah, mensucikan jiwa-jiwanya, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, meskipun mereka dulunya benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Di ayat yang lain Allah mengatakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Dan dialah yang mengutus rasulnya dengan al-huda. Al-huda di sini adalah Al-Quran. Wa dinil haq. Ya, dinil haq yaitu agama Islam. Liyuzhirahu 'ala dini kulli. Bagaimana Rasulullah SAW menjadikan Islam sebagai agama yang tinggi? Ya, dua saja modal beliau, al-huda dan dinil haq, Al-Quran dan agama Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu tinggi dan tidak ada yang mampu menyainginya. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan perubahan karena Allah SWT merubah tatanan kehidupan manusia di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Ahmad dalam musnadnya dan dalam sunannya, bahwa ketika Ramadan tiba, maka pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu surga dibuka, dan pintu-pintu neraka ditutup. Ya. Meskipun secara maknawi ulama kita berbeda pendapat dalam menafsirkan hadis tersebut, bahwa maksud daripada surga, pintu-pintu surga dibuka, yaitu pintu-pintu rahmat, pintu-pintu kebaikan, ya, mudah untuk kita laksanakan.
Adapun pintu-pintu neraka ditutup, ya, secara maknawi maksudnya adalah peluang untuk melakukan dosa, kemaksiatan itu sangat kecil. Setan-setan pun dibelenggu, ya. Setan-setan wa sulfilatus syayatin. Ya, setan-setan dibelenggu, ya. Sehingga peluang untuk kita melakukan kebaikan, peluang untuk kita melakukan kebaikan sangat besar, dan peluang untuk kita melakukan keburukan itu sangat kecil. Kemudian dalam bulan Ramadan bumi akan sesak dikarenakan malaikat turun, ya, pada malam Lailatul Qadar. Makanya sangat disayangkan ketika melihat sudah ada unsur-unsur perubahan tapi keadaannya tetap saja demikian atau bahkan lebih mundur, ya, maka orang seperti ini akan celaka sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis mimbar. Ketika Nabi SAW naik ke mimbar beliau, kemudian beliau mengaminkan doa malaikat Jibril. Salah satu diantaranya, ragima anfu rajulin man adrakahu Ramadan summan salakha falam yughfar lahu. Kecelakaan bagi mereka yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu, lantas dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Atira TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun perubahan, ya, tidak akan mungkin tercapai kecuali dengan perjuangan dan kesungguhan. Bulan Ramadan adalah bulan jihad, bulan perjuangan. Imam Ibnul Qayyim membagi jihad ke dalam 3. Jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan, dan jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Maka di dalam bulan Ramadan kita berjuang, ya, untuk melawan hawa nafsu kita. Berjuang juga melawan syaitan, ya, sehingga kita tidak mudah tergoda, ya. Sebenarnya, ya, bulan Ramadan tidak identik dengan bermalas-malasan, pengangguran, ya, tidur-tiduran, ya, dan termasuk menjadikannya sebagai bulan konsumtif, ya. Semua, ya, makanan ingin kita coba. Sebenarnya Ramadan jauh dari hal seperti itu. Justru kita mulai perubahan agar meraih kesuksesan, ya. Merubah jadwal makan kita, bahkan apa yang harus kita makan dan kadarnya, ya. Merubah tidur kita, ya. Termasuk orang yang sudah rajin ibadah, ya, tidak ada alasan untuk tidak berubah dengan datangnya bulan Ramadan. Ya. Mereka mengatakan, ya, saya sudah rajin, ya. Begitu Ramadan tiba, amalnya biasa-biasa saja, ya. Bulan Ramadan merubah, ya, orang yang tadinya hina kepada yang mulia, yang malas kepada yang rajin, dan yang rajin kepada yang lebih rajin lagi. Siapakah orang yang paling baik ibadahnya? Lihatlah Nabi kita SAW di luar bulan Ramadan, beliau selalu menghidupkan malamnya, sampai dalam riwayat disebutkan kaki beliau itu sampai bengkak, ya. Setiap malamnya beliau mengkhatamkan Al-Quran. Dan Rasulullah di luar bulan Ramadan merupakan orang yang paling dermawan. Dan ketika masuk bulan Ramadan, beliau lebih dermawan lagi. Karena Rasulullah SAW ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi ketika
bulan Ramadan tiba. Pemirsa Atira TV yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, banyak peristiwa dan sejarah telah mencatat bahwa bulan Ramadan adalah bulan perjuangan. Perang Badar Al-Kubra. Kita lihat, Perang Badar Al-Kubra. Kemenangan pertama kaum muslimin. Ya. Kemenangan pertama kaum muslimin. Ya. Itu terjadi pada tahun kedua Hijriyah. Tepatnya di bulan Ramadan. Kaum muslimin mengalami kemenangan, mendapatkan kemenangan. Itu terjadi di bulan Ramadan. Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an. Hari yang membedakan antara orang-orang yang benar-benar beriman dan orang-orang yang benar-benar kafir. Kemudian yang kedua, Fathu Makkah. Ya, kembalinya umat Islam untuk menduduki Makkah yang sebelumnya dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang dimana peristiwa ini membuat manusia masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriyah, tepatnya di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, 1 tahun setelahnya, ya, Amul Wafud, tahun ke-9 Hijriyah, tahun delegasi, di mana ketika kaum muslimin sudah menguasai Mekah, ya, maka diutuslah beberapa sahabat untuk, ya, pergi mendakwahkan Islam. Maka ada yang diutus ke Yaman, ya, ada yang diutus ke Afrika untuk menyebarkan Islam. Ya. Itu terjadi pada tahun ke-9 Hijriyah, tepatnya di bulan Ramadan. Kemudian Palestina, ya, yang merupakan milik umat Islam, tempat atau bumi jihad yang hari ini Yahudi dan pernah kaum salib, ya, menguasainya. Kemenangan yang paling besar dalam perjuangan membebaskan bumi Palestina atau Baitul Maqdis tercatat dalam sejarah Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Itu terjadi pada tahun ke-583 Hijriah, tepatnya di bulan Ramadan. Kemudian berikutnya di negeri Suria dan sekitarnya, Mesir dan sekitarnya, kaum Mongol, ya, pernah berkuasa dan mereka terkenal dengan kezalimannya. Dan salah satu momen terbesar kemenangan umat Islam melawan mereka yang disebut Perang Ain Jalut. Waktu itu ada ulama yang sangat karismatik yang dikenal sebagai Sultanul Ulama, Al-Izz bin Abdissalam, ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Ya. Beliau orangnya tegas, ya, mujahid fi sabilillah, pengkader, lahir daripadanya pejuang-pejuang seperti Saifuddin Al-Quds yang berjasa memenangkan melawan kaum Mongol. Itu tepatnya pada tahun 658 Hijriyah, pada tanggal 20 Ramadan. Kemudian penaklukan Konstantinopel, Istanbul, Turki, ya, Muhammad Al-Fatih yang mewujudkan cita-cita atau kabar wahyu Nabi SAW ketika Rasulullah mengatakan la tuftahanna al-Konstantiniyah, sungguh akan ditaklukkan Konstantinopel. Islam masuk ke Eropa dimulai dengan penaklukan Konstantinopel ini. Itu tepatnya di bulan Ramadan, Kemudian
Yang terakhir, negeri kita yang tercinta, kemerdekaannya diproklamasikan di bulan Ramadan atau puncak kejayaannya pada bulan Ramadan. Tepatnya pada tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah atau tepatnya pada 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan umat Islam atau negara kita dari tangan-tangan penjajah. Ya. Jadi begitu banyak ya sejarah ya dan bukti yang mengatakan bahwa menjelaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan perubahan dan bulan perjuangan. Maka yang terakhir, mari kita jadikan momentum bulan Ramadan ini adalah bulan untuk kita berubah. Bukan hanya berubah di bulan Ramadan saja. Ya. Kata ulama kita, kun rabbaniyan wala takun ramdaniyan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang rabbani dan janganlah kalian menjadi hamba-hamba Ramadan yang hanya beribadah hanya di bulan Ramadan saja. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai benar-benar datang keyakinan atau kematian ajal kepadamu. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.